Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu Cisco CCNA Part 2. Nah, mengenai Spanning Tree Protocol. Nah, langsung saja pada penjelasan Spanning Tree Protocol. Kita akan membahas mengenai STP atau Spanning Protocol. Nah, di sini sudah ada topologinya ya, teman-teman. Di sini ada dua switch, lalu ada PCA dengan IP 192, T172.168.1.1 dan PCB dengan IP-nya. Nah, terus di sini juga ada interface ya, teman-teman, yang menghubungkan switch 1 dengan switch 2 yaitu FA0/1. Nah, misalkan kabel FA01 atau interface ini putus, nah maka nanti PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, tapi jika kita mempunyai kabel cadangan, nanti akan jadi pengganti kabel tersebut. Terus kabel cadangan tersebut pastikan juga ada interface-nya, teman-teman. Nah, tapi masalahnya jika FA01 ini di antara mereka itu ada yang masih menyala, nantinya akan terjadi looping atau pengulangan ya, teman-teman. Atau bisa kita sebut paket yang muter-muter, misal PCA maupun ke PCB bisa saja terjadi looping. Nah, looping berhentinya saat si switch ngehang. Nah, caranya agar tidak terjadi looping, ini salah satu interface atau portnya itu harus ada yang diblokir. Jadi bisa yang FA0/1 sebelah sini dan bisa FA0/1 yang di sini. Nah, kita langsung saja praktekkan ya, teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan switch yang 2960. Nah, di sini saya ubah namanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa sambungkan dengan kabel automatical. Dari switch 2 ke switch 1. Lalu dari switch 1 ke switch 3. Lalu dari switch 2 ke 3. Nah, terus kita akan coba matikan lampu light-nya. Kita bisa klik option, lalu klik preferences, lalu pada showing lights kita hapus checklistnya. Nah, di sini lampu-lampu ini sudah tidak ada ya, teman-teman. Nah, topologi ini tuh sebenarnya muter-muter, teman-teman. Jadi paket yang akan dikirim itu akan bolak-balik atau yang kita sebut dengan looping. Nah, di sini STP ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak terjadi looping. Nah, kita akan lanjut membahas teori menentukan blokir port. Nah, oke, di sini pada 3 switch. Ini misal switch A, B, dan C. Nah, teman-teman, kalau hexadecimal itu dari 1 sampai 10 yaitu 0 sampai 9. Nah, itu jumlahnya itu ada 10 ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13. Nah, di sini STP ini ada port yang harus diblokir. Nah, kita harus mencari IP bridge terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dilihat dari priority secara default switch. Mempunyai priority 3, 7, 2, 6, 8. Karena prioritinya sama, kita bisa mencari dengan match address terkecil. Misal untuk A ini match address-nya 10, 10. Nah, B ini match address-nya 11, 11. Dan C ini match address-nya 12, 12. Nah, di sini ini kita cari match address-nya yang terkecil adalah switch A. Karena match address-nya 10. Nah, kita sudah mendapatkan root bridge-nya yaitu switch A. Nah, port dari root bridge dua-duanya pasti menyala atau port yang menyala dinamakan destinate port. Switch B dan C itu non-root, namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat untuk terhubung ke root bridge adalah switch B dan switch B ini, ya, teman-teman. Nah, jadi switch B menang karena FA0/1 kalau switch ini FA0/1 itu juga jadi root port dan di samping ke root. Di sini match address-nya yang kecil dari jalur ini jadi interface FA0/2 disebut dengan destinate port. Karena switch C maka port yang nantinya akan diblokir tersebut menjadi alternatif. Kita langsung saja praktekkan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka switch 1. Lalu kita masuk ke mode CLI. Kita ketikkan N config. Nah, lalu dari sini kita ketikkan SH in VLAN 1. Nah, pada bagian match address ini ya, teman-teman, kita bisa copy, lalu kita bisa buat note. Nah, kalian bisa lakukan caranya seperti tadi, teman-teman. Nah, jadi di sini port yang ini itu port yang telah di looping yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari COS atau bridge-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu. Terus 1, 7 sampai 4. Nah, masing-masing jalur ini portnya itu 10 MB dan saya akan tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek apakah benar itu portnya 100 MB itu bisa dengan melakukan perintah doso spanning 3. Nah, kita coba lihat saja misalnya di switch 2. Di switch 3.
Tadi itu perintahnya do so spanning strap 3. Nah, kita bisa lihat di VLAN 1 untuk kosnya itu 19. Tadi kos 19 itu adalah 100 MB. Maaf teman-teman, di sini saya kurang menambahkan satunya. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Jadi benar ya teman-teman, kos dari masing-masing jalur ini adalah 100 MB. Selanjutnya kita itu akan memanipulasi dan switch-nya, berarti itu kita akan manipulasi yang bagian kosnya. Nah, kita akan konfigurasi di switch 2 saja. Di switch 3, teman-teman masuk ke interface F0/1. Terus kita ketikkan speed. Nah, di sini kita kasih tanda tanya. Nah, di sini akan ada 10 dan ada yang 100 dan juga ada yang auto. Di sini saya akan pilih yang 10 saja. Nah, terus kita ketikkan lagi yang doso spanning tree. Nah, jadi benar ya, yang divis F0/1 ini itu 100 menjadi 100. Tadi kan untuk kosnya itu 19. Nah, sekarang kosnya itu 100, berarti untuk kos itu dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini juga saya akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge itu akan tadi itu switch 3. Nah, sekarang saya ubah untuk root bridge-nya itu masuk ke. Nah, di sini saya sudah menambahkan partisi. Nah, yang di sini yang berwarna ungu itu VLAN 1, nah yang berwarna hijau itu VLAN 2. Di sini saya sudah menambahkan node-nya. Nah, saya akan tambahkan dulu VLAN 2 di switch 2. Di switch 3. Nah, di switch-nya bisa ketikkan line 3, VLAN 2, VLAN 3. Nah, lalu kita cek. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 1. Nah, selanjutnya saya akan membuat, kalau misalnya VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia tuh lewatnya muter misalnya dari PC mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari switch 2 lalu baru ke switch 1. Lalu nanti ke PC, kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia langsung muter. Kalau VLAN 2 itu lurus, nah karena switch 1 itu diblokir, switch 3 itu diblokir, saya akan memanipulasi dulu agar root switch-nya itu exit, namun bisa masuk ke switch 2. Lalu teman-teman bisa ketikkan spanning strip 3 VLAN 2. VLAN 2 priority 1231. Lalu di sini saya akan pilih yang ini 2456. Di sini kita copy, lalu paste. Lalu saya enter. Nah, teman-teman ketikkan dosu spanning strip 3. Nah, terus di sini itu which is. Yang di atasnya berarti maksudnya di sini adalah lebih, berarti untuk switch strip 2 ini kedua portnya itu namanya signal port karena mereka menyala semua. Berarti untuk menuju ke DC port tercepat dari masing-masing switch 2, switch 3 itu berarti melalui yang FA0, FA1, FA0, FA2. Nah, itu kita dinamakan dengan root port. Nah, terus berarti tinggal yang FA0/2 dan juga FA0/3. Nanti kita akan cek dua address kecil, lalu kita akan di sini 0, di sini juga 0, di sini juga 0. Tapi ini yang paling kecil kita namakan destination. Jadi tinggal yang satunya yang diblokir itu alternate port. Nah, teman-teman hubungkan ke PC. Jadi kita akan sambungkan kabel automatical. Nah, di sini kita klik tanda ini. Nah, lalu kita masuk ke PC 1, lalu desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita isikan IP address-nya. Nah, untuk subnet masnya itu 255.0.0, 255.255.255.0.
Nah, di sini saya akan coba kirimkan paket dari PC 2 ke PC 4. Nah, di sini masuk ke simulation. Nah, terus teman-teman jalankan. Nah, dia langsung mengirimkan ke switch 3, lalu dari switch 3 ke PC, lalu dari PC ke switch. Nah, lalu dari switch ke PC. Nah, selanjutnya yaitu membuat STP2 switch. Nah, kita tambahkan dulu untuk switch-nya ya. Lalu tambahkan PC ya, teman-teman. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatical. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya ya, teman-teman. Nah, kita terangkan terlebih dahulu dari kedua switch ini, berarti kan dia sama-sama pakai yang FA0/2 dan FA0/2. Nah, di sini juga berarti teman-teman bisa masuk juga ke switch 0. Di sini kita masuk ke mode CLI. Nah, berarti kita masuk ke Nah, di sini kita masuk ke infa rank 0/1 sampai 2. Lalu switch port data. Lalu ke switch 1. Nah, di sini kita ketikkan switch port multitrack. Oh ya, di sini saya salah. Ya, seharusnya masukkan terlebih dahulu ringnya. Nah, jika sudah, baru ketikkan switch port multitrack. Nah, kita coba untuk ini switch-nya itu sudah saya terangkan. Nah, terus di sini tuh kan ada dua interface ya. Ini interface yang pertama itu dari FA0 slice. 0 itu adalah cadangan. Dan kita akan mencari root bridge-nya ya, teman-teman. Kita bisa buka switch 0. Lalu kita isi terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan dosu in VLAN 1. Nah, ini kita akan copy saja pada match address-nya. Lalu kita tambahkan not. Di sini kita lalu kita buka switch 2-nya juga. Lalu ketikkan dosu in VLAN 1. Nah, di sini kita copy pada match address-nya. Lalu kita tambahkan not. Nah, kalian bisa lihat di sini itu 00, di ini juga 00. Nah, kalian bisa lihat di sini itu bedanya itu 50 dan 00. Dan ini 00. Ya, teman-teman, di switch 1 itu kita akan apa namanya root bridge. Root bridge. Nah, sudah. Nah, karena ini akan switch 1 itu root bridge-nya itu pasti kedua portnya itu menyala. Nah, kita itu namakanlah dengan destinat port. Terus kita lihat di switch 0. Untuk mencari portnya yang di blok itu, kita akan bisa melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecil yaitu FA0/1. Nah, ini kan berarti yang menang nih. Terus tinggal kosong/2. Nah, jadi switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan kita namakan alternatif port. Nah, terus kita lanjut ke materi tentang manipulasi spanning-nya. Berarti untuk switch yang ini kita akan jadikan sebagai root bridge. Nah, teman-teman bisa buka switch portnya. Switch port 0.
lalu ketikkan spanning strip tree VLAN 1. Nah, di sini kita tambahkan tandanya. Nah, yaitu ada priority dan juga ada root. Kalau root itu kan yang tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Kalau root itu enggak. Nah, terus kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root. Di sini kita tambahkan tandanya. Nah, root itu sendiri itu ada dua, yaitu ada primary dan secondary. Nah, kita pakai yang primary. Nah, primary itu akan menjadikan switch bridge root. Kalau pakai yang secondary itu maka root itu maka akan menjadi root yang non bridge. Berarti non root bridge maksudnya itu kita pilih yang primary saja ya teman-teman. Nah, ini kita untuk saling silang, terus ini cepatkan saja teman-teman. Nah, ini sudah menjadi root bridge. Nah, kedua portnya sudah menyala. Terus yang di blok itu berarti yang FA0/2 ya teman-teman. Nah, itu untuk FA0/2 itu akan menjadi alternatif node. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 menjadi alternatif node. Kita masuk ke switch 1. Nah, di sini kita ketikkan infa 0/1. Terus ketikkan speed 10. Nah, ini berarti speednya diganti menjadi, nah terus kita ketikkan dosu spanning nah kalau sudah tadi kan misalnya speednya itu 10 MB berarti costnya itu 100. Nah, terus kita cepatin saja ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah berubah. Yang tadinya port 2 diblokir sekarang yaitu jadi port 1. Dan selanjutnya itu kita akan membahas tentang spanning 3 port 100 atau STP port 100. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada warna orange dan ada juga yang warna hijau. Nah, kalau yang warna orange itu menjadi hijau, kita akan itu ada tahapnya. Nah, di sini kita tambahkan dulu tahapannya. Pertama, kita berikan catatan. Nah, listening atau looping atau enggak itu, nah biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang namanya layering. Ini juga memerlukan waktu 15 detik. Nah, terus untuk tahapan yang terakhir itu ada disebut forwarding. Nah, untuk melihatnya itu di switch 1 pada bagian yang ini teman-teman, FBD itu artinya porting. Kalau SN listening. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman langsung perhatikan saja. Misalnya di sini isi ini kita hapus. Nah, ini itu masih orange. Teman-teman bisa coba lihat di switch 1. Nah, di sini kita ketikkan dosu span. Nah, ini berarti terhubung lewat FA0/3. Nah, ini di slice 3 itu masih listening terus. Kita coba lihat udah hijau apa belum. Nah, di sini udah hijau ya teman-teman. Kalau tandanya listening itu tandanya masih orange, kalau forwarding itu tandanya sudah hijau atau linknya itu sudah hijau. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.